Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Mbak Ulan. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melaksanakan saling online ya. Iya bener Bu, senang sekali rasanya bisa bertemu Ibu karena dari rekomendasi dari teman saya, dia bilang begini, itu gue pernah cyber counseling sama Ibu dia, coba deh lu hubungi dia. Gue ngerasa nyaman gitu Pak curhat sama dia. Ya udah kebetulan bingung mau kemana dengan siapa, akhirnya sama saya memutuskan dengan ibu saja. Masya Allah, senang sekali rasanya bila ada klien yang mau konseling dengan Ibu. Oh iya, sebelumnya bagaimana kabar kamu, Mbak Ulan? Alhamdulillah baik sekali Bu. Buktinya saya bisa bertemu dengan Ibu walaupun secara virtual hehehe. Alhamdulillah kalau kabar kamu baik. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang Ibu bisa bantu? Saya mau konseling Bu, eh, terkait permasalahan percintaan saya. Baik, kalau begitu, kita akan melakukan konseling, tapi kamu tenang aja ya, karena konseling ini itu bersifat rahasia, jadi rahasia kamu tidak akan membeber kemana-mana. Kemudian, eh, kamu juga nggak boleh ragu untuk menceritakan masalah kamu semuanya, jadi kamu plong aja gitu untuk ceritain masalah kamu ke ibu, diluapin aja, oke? Oke Bu. Baik, sekarang kita akan melakukan konseling dalam waktu 15 sampai 20 menit. Gimana Mbak Ulan? Jadi begini Bu, saya mau cerita dulu ya. Kan saya pacaran sudah 10 tahun ya Bu. Nah saya emang ngerasa Pak, kalau makin kesini hubungan saya jadi sering berantem. Kalau udah berantem tuh bisa cuek-cuekan sampai 3 hari, 5 hari. Maksud saya begini, kalau emang lagi berantem ya nggak usah cuek-cuekan dan nggak usah main main kata-kataan. Eh, Iya. Contohnya aku mau main sama teman-teman saya, terus saya nggak diizinin, akhirnya saya dicuekin terus-terusan. Hmm. Jadi Terus? bosanan gitu sama sama hubungan karena sering berantem. Emang sih komunikasi saya itu akhir-akhir ini berkurang banget Bu. Apalagi saya udah memasuki pacaran sejauh ini. Tapi kadang saya suka mikir gini Bu, gimana ya biar ini hubungan gak gampang-gampang bosen bosen. Gimana ya caranya membuka obrolan tanpa adanya keributan. Nah, makanya tujuan saya bercerita dengan ibu ibu saya, dia cuma bilang sabar. Terus kadang jadi bahan ejekan gitu Bu. Ya kan saya jadi makin bingung gitu aja sih Bu. Intinya aku bingung caranya buat ngilangin kebosanan di dalam satu hubungan. Itu bagaimana? Semoga Ibu bisa membantu dan pertolongan saya ya Bu. Oke. Ibu mau tanya, tapi sebelum kamu ada kayak rasa bosen gitu, kamu udah coba memperbaiki belum? Kayak kamu tanya kayak, kamu kenapa sih gitu? Gimana? Udah Sudah memperbaiki belum? sudah Bu, saya udah nanya berkali-kali sama sama pacar saya, tapi kayak muncul lagi rasa bosan itu. Tapi rasa bosan itu kayak ya udah hilang, ntar ada lagi hilang, ada lagi gitu. Oh gitu. Jadi entar muncul, entar enggak, entar muncul, entar enggak gitu. Nah, Ibu mau tahu Ya, kan kan kamu bilang katanya entar muncul, entar enggak. Nah, itu gimana caranya kamu apa sih namanya? Apa kayak menghilangkan rasa bosan itu gimana caranya gitu di hubungan kamu? Entah kamu pergi jalan-jalan kah atau kamu makan-makan atau kemana gitu? Itu gimana? Kan katanya entar hilang, entar enggak. Nah, terus yang entar enggaknya itu gimana gitu caranya? tapi ini Bu berbeda-beda sih Bu. Kayak rasa dia dia memiliki sifat-sifat yang beda gitu. Saya itu dah Bu. Gitu. Sebenarnya sih rasa bosan itu wajar ya, apalagi kan manusiawi ya. Apalagi kamu kan dipertemukan dengan dua orang yang berbeda, latar belakang berbeda, gitu kan. Ya Jadi Bu. ya menurut ibu ini normal gitu ya. Jadi tinggal dari kalian berduanya aja gimana caranya kita eh, memperlakukan gimana ya, bagaimana caranya kalian berdua itu eh, melawan rasa bosan itu gitu. Nah, mungkin ibu juga ada cara sih untuk menghilangkan rasa bosan itu mungkin dengan cara kamu bisa merubah kegiatan kamu yang misalkan tadinya kamu
misalkan ke tempat makan yang di situ-situ aja, misalkan pecel lele. Di hari Rabu kamu makan pecel lele. Terus di hari Kamis juga kamu makan pecel lele. Pokoknya sampai seminggu kamu makan pecel lele terus, gitu kan bosen ya. Mungkin kamu juga bisa ubah, misalkan kayak kamu cari ke tempat lain, kayak kamu lagi jalan, kayak misal, Beb, aku lagi pengen kesini nih, gitu. Kamu jadi ngomongin gitu, komunikasi. Nah, itu kan kegiatannya jadi harus diubah. Terus juga kamu bisa kayak melakukan aktivitas kayak misalnya kalau kamu suka traveling berdua atau suka dengan yang alam-alam gitu, kamu bisa kayak naik gunung atau camping gitu kan, itu juga membuat apa ya, itu juga bisa bikin rasa bosan itu hilang gitu kan. Terus kamu bisa olahraga bareng gitu kan, soalnya kan kalau olahraga itu kan selain badan kita sehat juga kan bisa pikiran kita bisa tenang, bisa refresh gitu kan, refresh. Nah, terus kamu juga bisa nonton bioskop kayak yang Beb gitu. Ini ada film baru, misalkan film Keramat atau film Pengabdi Setan gitu kan, kan kamu bisa nonton itu kan, gitu. Terus juga kayak misalkan kamu bisa masak atau enggak, eh, pasangan kamu bisa masak kayak, Beb ke rumahku yuk gitu, aku mau masak jengkol gitu, misal apa opor ayam gitu kan. Terus nanti kamu bisa ajarin pasangan kamu nih loh caranya masak, ini loh caranya misal ngerebus air gitu kan, siapa tahu dia nggak bisa ngerebus air jadi kamu ajarin kan. Nah, itu menurut ibu itu bisa membantu hubungan kamu bisa jadi lebih baik gitu, jadi nggak flat, pokoknya nggak bosen gitu, gitu sih menurut ibu. Gimana kira-kira, eh, gimana? Berarti salah satu kunci kunci hubungan itu sama ini ya Bu ya, kayak komunikasi yang lebih baik gitu ya Bu. Gitu Ya, juga nggak Bu? emang yang paling penting tuh komunikasinya sih. Kalau misalnya kamu lagi bosen terus kamu diem aja, itu mau sampai kapan gitu, pasti bakal Iya kayak gitu sih. terus. Jadi kamu lebih baik diomongin, kayak ya diomongin aja. Kalau kamu diem aja juga percuma, yang ada tetap gitu-gitu juga gitu. Dia sama-sama kayak egois ya kan? Gimana maksudnya? Jadinya sama-sama egois. Jadi kalau misalkan nggak ada satu sama lain, nggak ada yang ngechat, ya udah egois. Iya, makanya di situ. Jadi harus ada satu orang itu yang eh, ngerendah gitu, harus ada yang ngeredamin amarahnya gitu. Nggak usah mikirin kayak, ah ntar gue nunggu di chat aja, ah enggak, gue gengsi. Jangan begitu. Kalau emang hubungannya mau baik ya kalian harus memperbaiki komunikasi kalian gitu. Oke, baik Bu. Begitu begitu saja sih tips dari saya mau apa? Oh, begitu aja Bu. Kalau begitu saya akan mencoba tips dari Ibu. Saya semoga kedepannya hubungan aku mau makin baik ya Bu. Amin. Benar, sudah cukup atau ada lagi atau apa ingin cerita, apakah ada yang mau cerita lagi? Saya rasa sih udah sudah cukup Bu. Benar, sudah cukup. Betul Bu, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Semoga Ibu sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Semoga aku bisa bertemu dengan Ibu secara langsung ya. Amin. Terima kasih Mbak Ulan. Semoga Ibu doakan kalian hubungannya langgeng, terus memasuki ke jenjang yang lebih serius. Terus jangan lupa undang Ibu kalau misalkan emang sampai nikah gitu. Amin. Oke, Amin. eh, untuk video konselingnya, Ibu rasa sudah cukup ya. Kan Mbak Ulan juga sudah cukup puas dengan apa dengan eh, jawaban Ibu gitu. Jadi Ibu rasa semoga Mbak Ulan ke depannya lebih baik, dan kalau memang ada yang kurang puas dengan jawaban Ibu, Mbak Ulan bisa hubungi Ibu lagi gitu ya. Amin. Terima Oke, kasih banyak ya. sama-sama. Oke, Ibu tutup ya Zoom-nya. Terima Ya, kasih. sama-sama.